Di sebuah perempatan, seorang pria tua pincang dengan penyangga di lengan hampir tertabrak mobil mewah. Pemuda kaya di dalamnya bukan minta maaf, justru meludah dan berteriak, "Mending lu mati, miskin." Esoknya, pemuda itu melamar di perusahaan besar tempat ayahnya bekerja. Di parkiran, ia kembali bertemu pria tua yang sama. Lagi-lagi ia hina dengan enteng. Ia pun masuk ruang ujian, berlaku kasar, dan yakin akan diterima karena koneksi dan jaminan dari ayahnya. Namun saat sesi interview, pintu terbuka. Masuk pria tua pincang itu, kini berdasi rapi. Ia tersenyum tipis, membuat pemuda tertunduk. Ternyata kakek tua itu adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pukul 9 pagi, ruang seleksi grup Kusuma mulai dipenuhi para pelamar kerja. Puluhan peserta duduk rapi di kursi masing-masing. Sebagian tampak tegang. Sebagian lagi sibuk membaca ulang catatan yang mereka bawa. Semua berharap bisa memberikan hasil terbaik dalam seleksi yang terkenal ketat itu. Bagi kebanyakan orang di ruangan tersebut, kesempatan bekerja di grup Kusuma adalah impian besar. Perusahaan itu dikenal memiliki reputasi baik, gaji yang layak, jenjang karir yang jelas, dan yang paling penting, pemilik perusahaan dikenal sangat menghargai integritas. Namun tidak demikian dengan Farel. Ia berjalan memasuki ruangan dengan santai sambil memainkan telepon genggamnya. Tatapannya berkeliling seolah sedang menilai orang-orang di sekitarnya. Dalam pikirannya, para peserta lain hanyalah pesaing yang tidak berarti. Ia yakin posisinya sudah aman bahkan sebelum tes dimulai. Bukankah ayahnya bekerja di perusahaan itu selama bertahun-tahun? Bukankah banyak orang mengenal ayahnya? Keyakinan itulah yang membuat Farel merasa tidak perlu bersusah payah. Ia memilih duduk di kursi belakang sambil menyandarkan tubuh dengan malas. Tak lama kemudian seorang petugas seleksi memasuki ruangan. Wanita itu memperkenalkan diri dengan sopan lalu menjelaskan tata tertib ujian. Semua peserta mendengarkan dengan serius, kecuali Farel. Pemuda itu justru sibuk membuka media sosial. Ketika petugas meminta seluruh peserta menyimpan telepon genggam mereka, Farel baru mengangkat kepala. Ekspresinya terlihat tidak senang. "Harus banget ya?" Petugas itu tersenyum profesional. "Iya, Pak. Aturannya berlaku untuk semua peserta." Farel mendecakkan lidah. Dengan gerakan malas ia memasukkan telepon genggam ke dalam tas. Beberapa peserta saling berpandangan. Mereka mulai menyadari bahwa pemuda tersebut memiliki sikap yang berbeda dari yang lain. Tidak lama kemudian soal ujian dibagikan. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang mulai fokus mengerjakan lembar ujian. Hanya terdengar suara pena dan kertas yang sesekali bergesekan. Awalnya Farel mencoba membaca soal. Namun baru beberapa menit berlalu, wajahnya sudah menunjukkan kebosanan. Menurutnya soal-soal itu terlalu panjang, terlalu merepotkan. Lagi pula, untuk apa berusaha keras jika hasil akhirnya sudah bisa ditebak? Ia melirik ke arah peserta di sebelahnya. Seorang pria berkacamata yang tampak serius mengerjakan setiap pertanyaan. Farel menyenggol meja kecil di antara mereka. Pria itu menoleh. "Bro." Pria berkacamata tersebut tampak bingung. "Ada apa?" Farel menunjuk lembar jawaban lawannya. "Geser dikit." Pria itu langsung menggeleng. "Maaf." Wajah Farel berubah kesal. "Pelit amat." Pria itu kembali fokus mengerjakan soal tanpa menjawab. Farel mendengus. Beberapa menit kemudian ia mencoba melihat jawaban peserta lain. Namun usahanya diketahui oleh pengawas ujian. Seorang pegawai pria menghampirinya dengan langkah tenang. "Maaf, Pak. Mohon fokus pada lembar ujian sendiri." Farel mengangkat alis. Nada bicaranya mulai berubah. "Santai aja kali." Pegawai tersebut tetap menjaga kesopanan. "Ini prosedur yang harus kami jalankan." Farel tersenyum sinis. "Kamu tahu nggak siapa saya?" Beberapa peserta yang mendengar langsung menoleh. Pegawai itu tetap tenang. Di ruangan ini semua peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jawaban tersebut membuat Farel semakin tidak suka. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. "Ayah saya Pak Herman." Pegawai itu terdiam. Farel melanjutkan dengan nada penuh kebanggaan. "Manajemen operasional." Namun pegawai tersebut hanya mengangguk singkat.
Lalu, Farel tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu. Biasanya ketika nama ayahnya disebut, banyak orang langsung berubah sikap. Tetapi kali ini tidak. Pegawai itu kembali ke posisinya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Farel menggertakkan gigi. Untuk pertama kalinya hari itu ia merasa kesal karena tidak mendapatkan perlakuan khusus. Di sisi lain ruangan, seorang wanita muda bernama Naila sedang fokus mengerjakan soal. Penampilannya sederhana. Kemeja putih bersih yang dikenakannya terlihat rapi meskipun bukan pakaian mahal. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kecerdasan. Ia datang dari keluarga biasa. Selama berbulan-bulan ia mempersiapkan diri untuk seleksi tersebut. Baginya kesempatan itu sangat berarti. Karena itu ia mengerjakan setiap soal dengan sungguh-sungguh. Saat sedang berkonsentrasi, tanpa sengaja pulpen yang ia gunakan jatuh ke lantai. Naila membungkuk mengambilnya. Ketika kembali duduk, ia mendengar suara pelan dari belakang. Norak banget. Ia menoleh. Ternyata Farel sedang memandang ke arahnya. Ekspresi pemuda itu dipenuhi ejekan. Naila memilih diam. Namun Farel kembali berbicara. Pakaian kayak gitu mau kerja di kantor besar. Beberapa peserta mendengar ucapan tersebut. Suasana langsung menjadi canggung. Naila menunduk. Meski berusaha kuat, hatinya terasa tidak nyaman. Ia tidak mengenal Farel. Tidak pernah berbicara dengannya. Namun sejak awal pemuda itu terus mencari alasan untuk merendahkan orang lain. Salah seorang peserta wanita yang duduk di dekat Naila tampak kesal. Tetapi Naila memberi isyarat agar tidak memperpanjang masalah. Ia memilih kembali fokus pada soal. Sikap tenang itu membuat Farel kehilangan kesenangan yang ia cari. Ia berharap orang lain bereaksi, marah, tersinggung, atau membalas ucapannya. Namun tidak ada yang terjadi. Dan justru karena itulah rasa kesalnya semakin bertambah. Waktu terus berjalan. Satu persatu peserta mulai menyelesaikan soal. Sementara Farel masih terlihat santai. Sebagian jawabannya bahkan diisi secara asal. Beberapa pertanyaan tidak ia baca sampai selesai. Ia lebih banyak memperhatikan orang lain dibanding mengerjakan tes. Ketika waktu ujian berakhir, petugas mulai mengumpulkan lembar jawaban. Semua peserta menyerahkan hasil kerja mereka. Farel juga menyerahkan lembar miliknya tanpa sedikit pun rasa khawatir. Baginya, nilai bukan masalah. Nama belakang dan jabatan ayahnya jauh lebih penting. Setelah ujian selesai, peserta dipersilakan beristirahat sebelum tahap berikutnya. Mereka keluar menuju area lobi. Di sana tersedia minuman dan makanan ringan. Naila duduk di salah satu sudut sambil menikmati segelas air mineral. Sementara itu Farel berdiri bersama beberapa peserta lain. Ia terus membanggakan dirinya. Mulai dari mobil mewah yang ia miliki, liburan ke luar negeri, hingga posisi ayahnya di perusahaan. Sebagian orang hanya mendengarkan dengan senyum tipis. Sebagian lagi memilih menjauh. Karena semakin lama berbicara dengan Farel, semakin terlihat jelas watak sebenarnya. Di tengah percakapan itu, pandangan Farel tiba-tiba tertuju ke arah koridor utama. Jauh di ujung sana, ia kembali melihat sosok pria tua yang ditemuinya pagi tadi. Pria itu berjalan perlahan bersama beberapa pegawai perusahaan. Langkahnya masih pincang. Penyangga di lengan kirinya masih terpasang. Namun ada sesuatu yang membuat Farel merasa aneh. Para pegawai yang berjalan di samping pria tua itu tampak sangat menghormatinya. Mereka berbicara dengan sikap sopan. Bahkan beberapa kali terlihat membukakan jalan. Farel mengerutkan kening. Perasaan ganjil mulai muncul dalam dirinya. Siapa sebenarnya pria tua itu? Mengapa banyak pegawai memperlakukannya dengan hormat? Dan mengapa setiap kali bertemu dengannya, pria itu selalu tampak begitu tenang? Farel berusaha mengabaikan pertanyaan tersebut. Ia kembali meyakinkan dirinya bahwa semua itu tidak penting. Yang penting adalah hasil seleksi nanti. Karena menurut keyakinannya, tidak ada kemungkinan dirinya gagal. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang bergerak perlahan. Membawa dirinya menuju sebuah kenyataan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Dan ketika kenyataan itu muncul, seluruh kesombongan yang selama ini ia banggakan akan mulai retak sedikit demi sedikit. Pukul 9 pagi, ruang seleksi grup Kusuma mulai dipenuhi para pelamar kerja. Puluhan peserta duduk rapi di kursi masing-masing. Sebagian tampak tegang. Sebagian lagi sibuk membaca ulang catatan yang mereka bawa. Semua berharap bisa memberikan hasil terbaik dalam seleksi yang terkenal ketat itu. Bagi kebanyakan orang di ruangan tersebut,
Kesempatan bekerja di grup Kusuma adalah impian besar. Perusahaan itu dikenal memiliki reputasi baik, gaji yang layak, jenjang karir yang jelas. Dan yang paling penting, pemilik perusahaan dikenal sangat menghargai integritas. Namun tidak demikian dengan Farel. Ia berjalan memasuki ruangan dengan santai sambil memainkan telepon genggamnya. Tatapannya berkeliling seolah sedang menilai orang-orang di sekitarnya. Dalam pikirannya, para peserta lain hanyalah pesaing yang tidak berarti. Ia yakin posisinya sudah aman bahkan sebelum tes dimulai. Bukankah ayahnya bekerja di perusahaan itu selama bertahun-tahun? Bukankah banyak orang mengenal ayahnya? Keyakinan itulah yang membuat Farel merasa tidak perlu bersusah payah. Ia memilih duduk di kursi belakang sambil menyandarkan tubuh dengan malas. Tak lama kemudian seorang petugas seleksi memasuki ruangan. Wanita itu memperkenalkan diri dengan sopan lalu menjelaskan tata tertib ujian. Semua peserta mendengarkan dengan serius, kecuali Farel. Pemuda itu justru sibuk membuka media sosial. Ketika petugas meminta seluruh peserta menyimpan telepon genggam mereka, Farel baru mengangkat kepala. Ekspresinya terlihat tidak senang. Harus banget ya? Petugas itu tersenyum profesional. Iya, Pak. Aturannya berlaku untuk semua peserta. Farel mendecakkan lidah. Dengan gerakan malas ia memasukkan telepon genggam ke dalam tas. Beberapa peserta saling berpandangan. Mereka mulai menyadari bahwa pemuda tersebut memiliki sikap yang berbeda dari yang lain. Tidak lama kemudian soal ujian dibagikan. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang mulai fokus mengerjakan lembar ujian. Hanya terdengar suara pena dan kertas yang sesekali bergesekan. Awalnya Farel mencoba membaca soal. Namun baru beberapa menit berlalu, wajahnya sudah menunjukkan kebosanan. Menurutnya soal-soal itu terlalu panjang, terlalu merepotkan. Lagi pula, untuk apa berusaha keras jika hasil akhirnya sudah bisa ditebak? Ia melirik ke arah peserta di sebelahnya. Seorang pria berkacamata yang tampak serius mengerjakan setiap pertanyaan. Farel menyenggol meja kecil di antara mereka. Pria itu menoleh. "Bro." Pria berkacamata tersebut tampak bingung. "Ada apa?" Farel menunjuk lembar jawaban lawannya. "Geser dikit." Pria itu langsung menggeleng. "Maaf." Wajah Farel berubah kesal. "Pelit amat." Pria itu kembali fokus mengerjakan soal tanpa menjawab. Farel mendengus. Beberapa menit kemudian ia mencoba melihat jawaban peserta lain. Namun usahanya diketahui oleh pengawas ujian. Seorang pegawai pria menghampirinya dengan langkah tenang. "Maaf, Pak. Mohon fokus pada lembar ujian sendiri." Farel mengangkat alis. Nada bicaranya mulai berubah. "Santai aja kali." Pegawai tersebut tetap menjaga kesopanan. "Ini prosedur yang harus kami jalankan." Farel tersenyum sinis. "Kamu tahu nggak siapa saya?" Beberapa peserta yang mendengar langsung menoleh. Pegawai itu tetap tenang. Di ruangan ini semua peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jawaban tersebut membuat Farel semakin tidak suka. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. "Ayah saya Pak Herman." Pegawai itu terdiam. Farel melanjutkan dengan nada penuh kebanggaan. "Manajemen operasional." Namun pegawai tersebut hanya mengangguk singkat. Lalu, Farel tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu. Biasanya ketika nama ayahnya disebut, banyak orang langsung berubah sikap. Tetapi kali ini tidak. Pegawai itu kembali ke posisinya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Farel menggertakkan gigi. Untuk pertama kalinya hari itu ia merasa kesal karena tidak mendapatkan perlakuan khusus. Di sisi lain ruangan, seorang wanita muda bernama Naila sedang fokus mengerjakan soal. Penampilannya sederhana. Kemeja putih bersih yang dikenakannya terlihat rapi meskipun bukan pakaian mahal. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kecerdasan. Ia datang dari keluarga biasa. Selama berbulan-bulan ia mempersiapkan diri untuk seleksi tersebut. Baginya kesempatan itu sangat berarti. Karena itu ia mengerjakan setiap soal dengan sungguh-sungguh. Saat sedang berkonsentrasi, tanpa sengaja pulpen yang ia gunakan jatuh ke lantai. Naila membungkuk mengambilnya. Ketika kembali duduk, ia mendengar suara pelan dari belakang. "Norak banget." Ia menoleh. Ternyata Farel sedang memandang ke arahnya. Ekspresi pemuda itu dipenuhi ejekan. Naila memilih diam. Namun Farel kembali berbicara. "Pakaian kayak gitu mau kerja di kantor besar?" Beberapa peserta mendengar ucapan tersebut.
Suasana langsung menjadi canggung. Naila menunduk. Meski berusaha kuat, hatinya terasa tidak nyaman. Ia tidak mengenal Farel, tidak pernah berbicara dengannya. Namun sejak awal pemuda itu terus mencari alasan untuk merendahkan orang lain. Salah seorang peserta wanita yang duduk di dekat Naila tampak kesal. Tetapi Naila memberi isyarat agar tidak memperpanjang masalah. Ia memilih kembali fokus pada soal. Sikap tenang itu membuat Farel kehilangan kesenangan yang ia cari. Ia berharap orang lain bereaksi, marah, tersinggung, atau membalas ucapannya. Namun tidak ada yang terjadi. Dan justru karena itulah rasa kesalnya semakin bertambah. Waktu terus berjalan. Satu persatu peserta mulai menyelesaikan soal. Sementara Farel masih terlihat santai. Sebagian jawabannya bahkan diisi secara asal. Beberapa pertanyaan tidak ia baca sampai selesai. Ia lebih banyak memperhatikan orang lain dibanding mengerjakan tes. Ketika waktu ujian berakhir, petugas mulai mengumpulkan lembar jawaban. Semua peserta menyerahkan hasil kerja mereka. Farel juga menyerahkan lembar miliknya tanpa sedikit pun rasa khawatir. Baginya, nilai bukan masalah. Nama belakang dan jabatan ayahnya jauh lebih penting. Setelah ujian selesai, peserta dipersilakan beristirahat sebelum tahap berikutnya. Mereka keluar menuju area lobi. Di sana tersedia minuman dan makanan ringan. Naila duduk di salah satu sudut sambil menikmati segelas air mineral. Sementara itu Farel berdiri bersama beberapa peserta lain. Ia terus membanggakan dirinya. Mulai dari mobil mewah yang ia miliki, liburan ke luar negeri, hingga posisi ayahnya di perusahaan. Sebagian orang hanya mendengarkan dengan senyum tipis. Sebagian lagi memilih menjauh. Karena semakin lama berbicara dengan Farel, semakin terlihat jelas watak sebenarnya. Di tengah percakapan itu, pandangan Farel tiba-tiba tertuju ke arah koridor utama. Jauh di ujung sana, ia kembali melihat sosok pria tua yang ditemuinya pagi tadi. Pria itu berjalan perlahan bersama beberapa pegawai perusahaan. Langkahnya masih pincang. Penyangga di lengan kirinya masih terpasang. Namun ada sesuatu yang membuat Farel merasa aneh. Para pegawai yang berjalan di samping pria tua itu tampak sangat menghormatinya. Mereka berbicara dengan sikap sopan. Bahkan beberapa kali terlihat membukakan jalan. Farel mengerutkan kening. Perasaan ganjil mulai muncul dalam dirinya. Siapa sebenarnya pria tua itu? Mengapa banyak pegawai memperlakukannya dengan hormat? Dan mengapa setiap kali bertemu dengannya, pria itu selalu tampak begitu tenang? Farel berusaha mengabaikan pertanyaan tersebut. Ia kembali meyakinkan dirinya bahwa semua itu tidak penting. Yang penting adalah hasil seleksi nanti. Karena menurut keyakinannya, tidak ada kemungkinan dirinya gagal. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang bergerak perlahan, membawa dirinya menuju sebuah kenyataan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Dan ketika kenyataan itu muncul, seluruh kesombongan yang selama ini ia banggakan akan mulai retak sedikit demi sedikit. Selepas waktu istirahat, para peserta kembali diarahkan menuju aula utama untuk mengikuti sesi penilaian berikutnya. Suasana gedung terlihat semakin sibuk. Pegawai lalu lalang membawa dokumen. Beberapa manajer tampak keluar masuk ruang rapat. Di berbagai sudut gedung, aktivitas perusahaan berjalan seperti biasa. Namun bagi para pelamar kerja, hari itu terasa seperti pertaruhan besar. Setiap tahapan seleksi dapat menentukan masa depan mereka. Termasuk bagi Naila. Wanita muda itu duduk tenang sambil membaca kembali profil perusahaan yang terpajang pada layar besar di aula. Ia memperhatikan perjalanan panjang grup Kusuma sejak berdiri puluhan tahun lalu. Perusahaan itu dirintis dari usaha kecil yang nyaris bangkrut berkali-kali. Tetapi karena kerja keras dan keteguhan pemiliknya, usaha tersebut berkembang menjadi salah satu grup bisnis terbesar di kota itu. Naila membaca setiap informasi dengan penuh perhatian. Sementara di sisi lain ruangan, Farel tampak bosan. Ia tidak tertarik dengan sejarah perusahaan. Baginya, masa lalu hanyalah cerita. Yang penting adalah kekuasaan dan uang yang ada saat ini. Ketika seorang petugas mulai menjelaskan materi presentasi perusahaan, Farel bahkan beberapa kali menguap tanpa menutup mulut. Perilakunya kembali menarik perhatian peserta lain. Namun ia tidak peduli. Di dalam pikirannya hanya ada satu keyakinan. Dirinya pasti diterima. Dirinya pasti mendapatkan posisi yang diinginkan. Dan tidak ada siapapun yang mampu menghalangi. Sementara itu, di lantai paling atas gedung grup Kusuma, seorang pria tua sedang berdiri di dekat jendela besar. Dari sana terlihat hampir seluruh kota. Gedung-gedung tinggi berdiri megah.
Jalan raya dipenuhi kendaraan. Kehidupan terus bergerak tanpa henti. Pria tua itu adalah orang yang sama yang ditemui Farel di perempatan pagi tadi. Ia memegang secangkir teh hangat. Tatapannya terlihat tenang. Di belakangnya berdiri seorang pria parubaya berpakaian rapi. Namanya Surya. Sudah lebih dari 20 tahun ia bekerja mendampingi pria tua tersebut. "Pak, laporan hasil ujian peserta sudah mulai masuk." Pria tua itu mengangguk. "Bagaimana hasil sementara?" Surya membuka tablet di tangannya. "Cukup baik. Ada beberapa kandidat yang menonjol." Pria tua itu tersenyum tipis. "Lalu peserta bernama Farel." Surya terdiam sejenak. Ekspresinya berubah hati-hati. Hasilnya kurang memuaskan. Pria tua itu tidak tampak terkejut. Seolah sudah menduga jawaban tersebut. Perilakunya. Surya menarik napas pelan. Beberapa pengawas memberikan catatan khusus. Ruangan mendadak hening. Pria tua itu memandang keluar jendela. Ingatan tentang perempatan jalan kembali muncul dalam benaknya. Wajah marah Farel. Ucapan kasar yang dilontarkan tanpa rasa bersalah. Tatapan merendahkan yang bahkan tidak berusaha disembunyikan. Namun yang paling ia ingat bukanlah penghinaan itu, melainkan ekspresi percaya diri berlebihan yang terlihat di wajah pemuda tersebut. Ekspresi seseorang yang merasa dirinya berada di atas orang lain. Padahal kehidupan seringkali menyimpan kejutan yang tidak terduga. "Pak." Suara Surya memecah lamunan. "Apakah Bapak ingin saya mengambil tindakan terkait kejadian pagi tadi?" Pria tua itu menggeleng pelan. "Tidak." Tapi dia sudah bersikap sangat tidak sopan. Pria tua itu tersenyum tipis. Kadang seseorang perlu diberi kesempatan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Surya memahami maksud kalimat itu. Karena selama bertahun-tahun mendampingi pria tua tersebut, ia tahu satu hal. Orang ini tidak pernah terburu-buru mengambil keputusan. Ia selalu melihat lebih jauh daripada orang lain. Dan seringkali, keputusan yang diambilnya mampu mengubah hidup banyak orang. Di aula utama, sesi penilaian karakter mulai berlangsung. Para peserta diminta membentuk kelompok kecil. Mereka harus bekerja sama menyelesaikan berbagai simulasi yang telah disiapkan perusahaan. Tujuannya sederhana. Perusahaan ingin melihat bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Karena kemampuan bekerja sama seringkali lebih penting daripada sekadar nilai akademik. Naila berada dalam kelompok yang sama dengan beberapa peserta lain. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota saling mendengarkan pendapat. Suasana berlangsung positif. Berbeda dengan kelompok Farel. Sejak awal ia berusaha mendominasi. Setiap ide yang berbeda langsung dipotong. Setiap pendapat yang tidak sesuai keinginannya dianggap salah. Bahkan ketika salah seorang anggota kelompok mencoba memberi masukan, Farel langsung menyela. "Udah ikut aja kata saya." Peserta itu tampak tidak nyaman. Tapi mungkin ada cara lain yang lebih efektif. Farel tersenyum meremehkan. "Kalau lebih efektif, harusnya kamu yang jadi pemimpin kelompok." Ucapan itu membuat suasana langsung membeku. Beberapa anggota kelompok saling berpandangan. Namun tidak ada yang ingin memperdebatkan. Mereka memilih menyelesaikan tugas secepat mungkin. Sementara para penilai yang berada di sudut ruangan diam-diam mencatat semuanya. Tidak ada satupun perilaku peserta yang luput dari perhatian. Menjelang sore, seluruh tahapan seleksi hari pertama akhirnya selesai. Para peserta mulai meninggalkan aula. Sebagian tampak lega. Sebagian lagi masih cemas menunggu hasil. Farel justru terlihat santai. Ia berjalan keluar gedung sambil bersiul pelan. Di dekat lobi, ia bertemu beberapa peserta yang dikenalnya sejak pagi. Besok tinggal interview. Salah satu peserta mengangguk. "Iya, semoga lolos." Farel tertawa kecil. "Kalau saya sih santai." "Maksudnya?" Farel menyeringai. "Udah pasti aman." Beberapa orang hanya tersenyum tipis. Mereka mulai lelah mendengar kesombongan yang sama berulang kali. Namun Farel tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk menikmati rasa percaya dirinya sendiri. Saat berjalan menuju area parkir, matanya kembali menangkap sosok yang sudah beberapa kali muncul hari itu. Pria tua tersebut. Kali ini sedang berdiri di dekat taman. Sendirian. Memandangi bunga-bunga yang bermekaran di sekitar kolam kecil. Farel menghentikan langkah. Entah mengapa rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa ia selalu berada di tempat-tempat penting dalam gedung ini? Mengapa para pegawai memperlakukannya dengan hormat? Dan yang paling aneh,
Mengapa pria itu tidak pernah menunjukkan kemarahan meskipun sudah dihina berkali-kali? Farel memperhatikan dari kejauhan. Pria tua itu tampak sangat tenang. Seolah tidak ada beban sedikit pun dalam hidupnya. Padahal dari penampilannya, ia terlihat seperti orang biasa. Sangat biasa. Farel menggeleng pelan. Kemudian masuk ke mobilnya. Mesin kembali menyala. Mobil hitam itu perlahan meninggalkan area parkir. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Perasaan kecil yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik senyum tenang pria tua tersebut. Dan tanpa disadari Farel, tabir rahasia itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Membawanya semakin dekat menuju kejutan terbesar dalam hidupnya. Malam hari menyelimuti kota dengan gemerlap lampu yang menghiasi jalan-jalan utama. Di sebuah rumah mewah yang berdiri di kawasan elit, Farel baru saja tiba setelah menjalani seluruh rangkaian seleksi hari pertama. Ia melempar kunci mobil ke atas meja ruang tamu lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa empuk. Di hadapannya terbentang rumah besar dengan berbagai fasilitas mewah. Kolam renang pribadi, ruang hiburan, garasi berisi beberapa kendaraan mahal. Semua kemewahan itu membuat Farel tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya selalu berada satu langkah di atas orang lain. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya memasuki ruang tamu. Pria itu adalah Herman, ayah Farel. Selama bertahun-tahun Herman bekerja di grup Kusuma dan berhasil mencapai posisi penting di bagian operasional. Meski bukan pemilik perusahaan, jabatan itu cukup membuat banyak orang menghormatinya. Apa kabar tesnya? Farel tersenyum santai. Aman. Herman duduk di kursi seberang. Benar-benar aman atau cuma perasaanmu saja? Farel tertawa kecil. Ayah tenang saja. Herman memperhatikan wajah anaknya. Ada sesuatu yang selalu membuatnya khawatir. Kesombongan. Sifat itu semakin kuat dalam diri Farel sejak beberapa tahun terakhir. Dan semakin sering ditegur, semakin sulit diubah. Jangan terlalu percaya diri. Farel mengangkat bahu. Ayah sendiri kan kerja di sana. Itu tidak berarti apa-apa kalau kemampuanmu tidak cukup. Farel kembali tersenyum. Namun kali ini senyumnya terdengar sedikit meremehkan. Memangnya ayah tidak punya pengaruh? Pertanyaan itu membuat Herman terdiam. Entah mengapa, malam itu ia merasa tidak nyaman mendengarnya. Selama bertahun-tahun bekerja di grup Kusuma, ia mengenal budaya perusahaan dengan sangat baik. Pemilik perusahaan sangat tidak menyukai perlakuan istimewa. Siapapun yang ingin berhasil harus membuktikan kemampuan sendiri. Karena itulah Herman sebenarnya tidak pernah menjanjikan apapun kepada Farel. Tetapi anaknya tampaknya memiliki keyakinan berbeda. Farel. Suara Herman terdengar lebih serius. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah merasa aman sebelum hasil resmi keluar. Farel berdiri sambil membawa segelas minuman. Baiklah, kalau itu membuat ayah tenang. Namun dari ekspresi wajahnya, jelas terlihat bahwa ia tidak benar-benar mendengarkan. Di tempat lain, di sebuah rumah sederhana namun elegan, pria tua yang ditemui Farel pagi tadi sedang duduk di teras belakang. Udara malam terasa sejuk. Suara serangga terdengar samar dari taman yang dipenuhi tanaman hijau. Di atas meja kecil terdapat beberapa berkas laporan perusahaan. Namun perhatian pria tua itu sedang tertuju pada sebuah foto lama. Foto yang sudah mulai menguning dimakan usia. Dalam foto itu terlihat seorang pria muda sedang tersenyum sambil mengenakan seragam kerja sederhana. Wajahnya penuh semangat, penuh harapan. Pria tua itu menatap foto tersebut cukup lama. Lalu perlahan tersenyum. Dulu ia juga pernah berada di posisi yang sama seperti banyak pelamar kerja hari ini. Berjuang dari bawah, menghadapi penghinaan, merasakan sulitnya kehidupan. Tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Semua harus diperjuangkan. Karena itulah ia selalu menghargai kerja keras seseorang. Bukan pakaian yang dikenakan, bukan kendaraan yang dipakai, bukan pula status keluarga. Yang ia nilai adalah sikap dan karakter. Sebab karakter akan tetap terlihat bahkan ketika seseorang tidak menyadari dirinya sedang dinilai. Keesokan paginya, gedung grup Kusuma kembali dipenuhi para peserta yang lolos ke tahap berikutnya. Pengumuman hasil seleksi awal ditempel di layar digital besar di lobi utama. Puluhan peserta berkumpul untuk melihat nama masing-masing. Naila berdiri di antara kerumunan. Jantungnya berdebar. Tangannya sedikit gemetar. Beberapa detik kemudian matanya menemukan namanya di layar. Naila Prameswari. Lolos ke tahap wawancara.
Wajahnya langsung bersinar. Rasa syukur memenuhi hatinya. Ia menundukkan kepala sejenak, mengucapkan terima kasih kepada Allah atas kesempatan yang masih diberikan. Tidak jauh dari sana, Farel juga melihat layar yang sama. Begitu menemukan namanya, ia langsung tersenyum puas. Lihat kan, gumamnya pelan. Aku bilang juga apa? Dalam pikirannya, hasil itu menjadi bukti bahwa keyakinannya benar. Padahal ia tidak tahu bahwa masih ada tahap paling menentukan yang belum dimulai. Tahap yang tidak bisa diselamatkan oleh nama besar siapapun. Satu persatu peserta menerima jadwal wawancara. Mereka akan dipanggil bergantian ke ruang khusus di lantai atas. Sambil menunggu giliran, para peserta duduk di ruang tunggu. Suasana terlihat jauh lebih tegang dibanding hari sebelumnya. Karena wawancara seringkali menjadi penentu akhir. Disitulah perusahaan akan melihat siapa diri seseorang yang sebenarnya. Naila terlihat mempelajari kembali catatan kecil yang dibawanya. Sementara Farel justru sibuk berbicara dengan peserta lain. Ia terus memamerkan berbagai hal. Mulai dari kendaraan yang dimilikinya hingga koneksi keluarganya di perusahaan. Awalnya beberapa orang masih mendengarkan. Namun lama-kelamaan mereka mulai kehilangan minat. Karena hampir semua pembicaraan Farel selalu berakhir dengan dirinya sendiri sebagai pusat perhatian. Di tengah suasana itu, seorang petugas keluar dari ruang administrasi. Ia membawa map berisi jadwal wawancara. Peserta harap menunggu sesuai nomor urut. Semua mengangguk. Petugas tersebut mulai membagikan dokumen. Ketika sampai di depan Farel, ia menyerahkan selembar kertas. Farel langsung melihat jadwalnya. Wawancara terakhir. Ia tersenyum puas. Menurutnya itu pertanda baik. Ia bahkan sempat bercanda kepada peserta lain. Mungkin mereka sengaja simpan yang terbaik di akhir. Beberapa orang hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang menanggapi. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke perusahaan itu, Farel mulai merasakan sesuatu yang aneh. Orang-orang tampaknya semakin menjaga jarak darinya. Mereka tidak lagi tertarik mendengar cerita-ceritanya. Tidak lagi tertawa pada leluconnya. Tidak lagi memberikan perhatian seperti yang ia harapkan. Namun karena terlalu percaya diri, Farel mengabaikan semua tanda itu. Ia tetap yakin bahwa dirinya akan keluar sebagai pemenang. Waktu berjalan perlahan. Satu persatu peserta dipanggil masuk ke ruang wawancara. Lalu keluar dengan berbagai ekspresi. Ada yang tersenyum lega, ada yang tampak gugup, ada pula yang terlihat bingung. Sementara itu Farel terus menunggu. Semakin siang, semakin sore, dan semakin dekat gilirannya. Entah mengapa, perasaan tidak nyaman yang sejak kemarin muncul mulai kembali menghantuinya. Bukan karena wawancara. Ia tidak takut menghadapi pertanyaan. Yang mengganggunya adalah bayangan sosok pria tua itu. Sosok yang terus muncul di berbagai tempat. Sosok yang selalu tenang meski dihina. Sosok yang tampaknya dikenal oleh banyak pegawai perusahaan. Farel mencoba mengusir pikiran tersebut. Namun semakin ia berusaha melupakannya, semakin sering wajah itu muncul dalam benaknya. Hingga akhirnya pintu ruang administrasi kembali terbuka. Seorang petugas memanggil dengan suara jelas. Farel Herman Pratama. Farel segera berdiri. Ia merapikan kemeja, membetulkan posisi dasi. Lalu berjalan menuju koridor panjang yang mengarah ke ruang wawancara utama. Di balik pintu itulah masa depannya akan ditentukan. Dan tanpa ia sadari, hanya beberapa langkah lagi dirinya akan berhadapan langsung dengan kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik sosok pria tua berpakaian sederhana itu. Kenyataan yang akan membuat seluruh rasa percaya dirinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Koridor menuju ruang wawancara utama terasa lebih sunyi dibanding bagian gedung lainnya. Langkah kaki Farel menggema di sepanjang lantai marmer yang mengilap. Di kiri dan kanan terdapat deretan lukisan serta foto perjalanan panjang grup Kusuma sejak puluhan tahun lalu. Namun seperti biasa, Farel tidak terlalu memperhatikannya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Bagaimana cara membuat pewawancara terkesan. Meski jauh di dalam hati, ia masih percaya bahwa hasil akhirnya tidak akan berbeda. Dirinya pasti diterima. Keyakinan itu terus berputar di kepalanya. Sampai akhirnya ia tiba di depan sebuah pintu besar berwarna coklat tua. Di atas pintu itu terpasang papan kecil bertuliskan ruang wawancara utama. Seorang staf administrasi berdiri di samping pintu. Silakan tunggu sebentar, Pak Farel. Farel mengangguk. Ia berdiri sambil memasukkan kedua tangan ke saku celana. Beberapa menit kemudian pintu terbuka. Seorang peserta keluar dari ruangan dengan wajah lega.
Staf administrasi tersenyum. Silakan masuk. Farel melangkah maju tanpa sedikit pun rasa gugup. Ia bahkan tidak mengetuk pintu. Dengan santai ia langsung masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Di bagian tengah terdapat meja panjang yang terlihat elegan. Beberapa orang duduk di sana. Ada staf sumber daya manusia. Ada manajer senior. Dan beberapa perwakilan perusahaan lainnya. Farel sempat melirik sekilas. Lalu berjalan menuju kursi yang telah disediakan. Selamat siang. Ucap salah seorang pewawancara dengan ramah. Farel mengangguk seadanya. Siang. Ia kemudian duduk tanpa dipersilakan. Bahkan tas yang dibawanya diletakkan cukup keras di atas meja kecil di samping kursi. Salah satu pewawancara saling berpandangan dengan rekannya. Namun tidak ada yang berkomentar. Wawancara dimulai. Pertanyaan pertama masih sederhana. Tentang latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan alasan ingin bergabung dengan perusahaan. Farel menjawab dengan cukup lancar. Namun semakin lama, nada bicaranya mulai menunjukkan kesombongan yang sama seperti sebelumnya. Ketika ditanya tentang kelebihan dirinya, ia menjawab panjang lebar. Ketika ditanya kekurangan, ia justru mengatakan bahwa dirinya terlalu perfeksionis. Bahkan beberapa kali ia menyelipkan nama ayahnya dalam jawaban yang sebenarnya tidak perlu. Para pewawancara terus mencatat. Wajah mereka tetap tenang. Tidak ada yang menunjukkan pendapat pribadi. Dan hal itu membuat Farel semakin percaya diri. Menurutnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Di luar ruangan, langit sore mulai berubah warna. Sinar matahari masuk melalui jendela besar di ujung koridor. Beberapa peserta yang sudah selesai wawancara mulai meninggalkan gedung. Sementara itu di ruang tunggu, Naila masih duduk karena diminta menunggu hasil akhir administrasi. Wanita itu memperhatikan suasana sekitar dengan tenang. Entah mengapa, sejak pagi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada peristiwa besar yang akan terjadi. Namun ia tidak tahu apa. Kembali ke ruang wawancara. Salah satu pewawancara membuka berkas di depannya. Lalu bagaimana menurut Anda mengenai etika dalam dunia kerja? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa membuat suasana sedikit berubah. Farel tersenyum kecil. Etika itu penting. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Tentu. Farel mulai berbicara panjang. Tentang menghormati rekan kerja. Tentang menjaga sikap profesional. Tentang pentingnya sopan santun dalam lingkungan kerja. Semua terdengar sangat baik. Sangat meyakinkan. Seolah ia benar-benar memahami nilai-nilai tersebut. Namun beberapa pewawancara tampak saling berpandangan. Ada sesuatu dalam ekspresi mereka yang sulit dijelaskan. Seolah mereka sedang mendengarkan dua orang yang berbeda. Orang yang berbicara saat ini. Dan orang yang mereka ketahui sebenarnya. Tetapi Farel tidak menyadarinya. Ia terus menjawab dengan percaya diri. Sampai akhirnya salah satu staf mengetuk pintu dari luar. Semua orang menoleh. Pintu terbuka perlahan. Staf tersebut mendekati meja utama dan membisikkan sesuatu kepada salah satu pewawancara. Pria itu mengangguk pelan. Lalu tersenyum tipis. Baik, persilakan masuk. Kalimat sederhana itu membuat suasana ruangan berubah. Entah mengapa, para pewawancara tampak menjadi lebih serius. Farel mengernyitkan dahi. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah dari luar ruangan. Langkah yang pelan, teratur, dan sedikit pincang. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Entah mengapa jantung Farel mendadak berdebar lebih cepat. Perasaan tidak nyaman yang selama 2 hari terakhir mengganggunya kembali muncul. Lebih kuat daripada sebelumnya. Pintu ruangan terbuka perlahan. Seseorang masuk. Farel refleks menoleh. Lalu dalam sekejap seluruh tubuhnya membeku. Matanya membelalak. Wajahnya kehilangan warna. Napasnya tertahan. Karena sosok yang baru memasuki ruangan itu bukan orang asing. Bukan pula salah satu pewawancara yang pernah ia lihat sebelumnya. Melainkan pria tua yang ia hina di perempatan jalan. Pria tua yang ia ejek di taman kantor. Pria tua yang selama ini terus muncul tanpa pernah menunjukkan kemarahan. Hari ini penampilannya berbeda. Jas yang dikenakannya terlihat rapi dan berkelas. Rambut putihnya tersisir rapi. Meski penyangga lengan kirinya masih terpasang, sosoknya memancarkan wibawa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seluruh anggota tim wawancara langsung berdiri. Semua, tanpa terkecuali, mereka memberikan salam hormat.
Dan pemandangan itu membuat darah di wajah Farel semakin menghilang. Pria tua tersebut membalas salam dengan senyum tenang. Lalu berjalan perlahan menuju kursi utama yang berada tepat di tengah meja wawancara. Kursi yang sejak awal kosong. Kursi yang tampaknya memang disiapkan untuk seseorang yang sangat penting. Farel menelan ludah. Tangannya mulai terasa dingin. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun tidak satu pun mampu memberinya ketenangan. Kemudian matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah plakat nama yang diletakkan di atas meja utama. Dan pada saat itulah dunianya seakan berhenti berputar. Di sana tertulis dengan jelas, Ardianto Kusuma, pemilik grup Kusuma. Jantung Farel seperti jatuh ke dasar jurang. Tubuhnya terasa lemas. Otaknya menolak mempercayai apa yang sedang dilihat. Pria tua yang ia hina. Pria tua yang ia rendahkan. Pria tua yang ia anggap tidak berharga. Ternyata adalah pemilik seluruh perusahaan ini. Pemilik gedung megah yang sedang ia masuki. Pemilik masa depan yang selama ini ia kejar. Dan yang paling mengerikan, pemilik kekuasaan tertinggi yang dapat menentukan nasibnya hanya dengan satu keputusan. Sementara itu Ardianto duduk perlahan di kursinya. Tatapannya tenang. Tidak marah. Tidak berteriak. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Farel semakin ketakutan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Ruangan wawancara yang sebelumnya terasa biasa kini berubah menjadi tempat paling menegangkan bagi Farel. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan napas beberapa orang yang duduk di sekitar meja. Sementara itu, Ardianto Kusuma duduk tenang di kursi utama. Tatapannya mengarah ke Farel. Tatapan yang tidak mengandung kemarahan. Tetapi justru karena itulah rasa takut dalam diri Farel semakin besar. Ia pernah menghadapi orang yang marah. Pernah menghadapi orang yang berteriak. Namun ketenangan seperti ini terasa jauh lebih mengerikan. Karena ia tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh pria tua tersebut. Beberapa detik berlalu. Lalu Ardianto membuka map di depannya. Perlahan, tenang, tanpa tergesa-gesa. Farel berusaha mengendalikan napasnya. Keringat mulai muncul di pelipis. Padahal pendingin ruangan bekerja dengan sangat baik. Saudara Farel. Suara Ardianto terdengar lembut. Namun setiap kata terasa berat. Iya, Pak. Jawaban Farel terdengar jauh berbeda dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi keberanian yang selama ini selalu ia tunjukkan. Ardianto menatap berkas di depannya. Lulusan universitas yang cukup baik. Farel mengangguk pelan. Iya, Pak. Pernah mengikuti beberapa organisasi. Iya, Pak. Kemudian melamar sebagai staf manajemen. Iya, Pak. Ardianto menutup map tersebut. Lalu menatap langsung ke arah Farel. Menarik. Farel berusaha tersenyum. Namun senyumnya terlihat kaku. Sangat kaku. Saya juga membaca hasil tes Anda. Kalimat itu membuat jantung Farel berdebar semakin cepat. Ardianto melanjutkan. Nilainya tidak terlalu baik. Ruangan mendadak hening. Farel menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa soal tidak dijawab. Ardianto membalik satu halaman. Beberapa jawaban terlihat dikerjakan terburu-buru. Farel mulai merasa kursi yang didudukinya menjadi sangat tidak nyaman. Namun Ardianto belum selesai. Ada juga catatan dari pengawas. Suasana semakin tegang. Seluruh anggota tim wawancara dia memperhatikan. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang berbicara. Semua seolah membiarkan kenyataan berbicara dengan sendirinya. Catatan mengenai perilaku selama ujian. Kali ini Farel benar-benar kehilangan kata-kata. Tangannya mulai gemetar. Sedikit, namun cukup terlihat. Di luar ruangan, beberapa staf yang mengetahui siapa peserta terakhir yang sedang diwawancarai mulai saling berbisik. Mereka sudah mendengar laporan mengenai kejadian di perempatan. Mereka juga mengetahui apa yang terjadi di taman kantor. Berita itu memang belum menyebar luas. Tetapi beberapa orang yang menyaksikannya sudah membicarakannya sejak pagi. Dan kini semua orang menunggu. Apa yang akan dilakukan Ardianto Kusuma? Pemilik perusahaan yang dikenal sangat tegas dalam urusan karakter. Kembali ke dalam ruangan. Ardianto menyandarkan tubuhnya perlahan. Menurut Anda, apa kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang karyawan? Farel mencoba menjawab. Integritas, Pak. Integritas. Ardianto mengangguk.
Lalu apa arti integritas menurut Anda? Farel menarik napas. Menjaga kejujuran dan sikap yang baik. Menarik. Ardianto kembali tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti saat mereka bertemu di perempatan. Dan senyum itu membuat perasaan tidak nyaman dalam diri Farel semakin kuat. Lalu bagaimana dengan menghormati orang lain? Tentu penting, Pak. Termasuk orang yang lebih tua. Iya, Pak. Termasuk orang yang tampak sederhana. Iya, Pak. Suara Farel mulai melemah. Karena kini ia tahu kemana arah pembicaraan itu berjalan. Dan ia tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Ardianto memandangnya beberapa saat. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuh Farel membeku. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Ruangan menjadi sunyi. Sangat sunyi. Farel merasakan tenggorokannya mengering. Iya, Pak. Hanya sekali. Farel tidak sanggup menjawab. Karena mereka tidak bertemu sekali. Mereka bertemu beberapa kali. Dan setiap pertemuan itu meninggalkan kenangan yang sangat buruk. Ardianto melanjutkan. Atau mungkin 2 kali. Wajah Farel semakin pucat. Beberapa anggota tim wawancara saling berpandangan. Mereka mengetahui kisahnya. Tetapi tetap membiarkan Ardianto yang menyampaikan. Kita bertemu di perempatan jalan. Farel menunduk. Untuk pertama kalinya sejak wawancara dimulai. Ia tidak berani menatap mata siapapun. Kemudian kita bertemu lagi di taman kantor. Jantung Farel terasa semakin berat. Ia berharap waktu dapat diputar kembali. Kembali ke pagi kemarin. Kembali ke saat ia belum mengucapkan semua kata-kata itu. Namun kenyataan tidak pernah bergerak mundur. Semua yang sudah terjadi akan tetap menjadi bagian dari hidup seseorang. Di luar ruangan, Naila yang masih berada di area administrasi melihat beberapa staf berjalan lebih cepat dari biasanya. Suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak biasa. Namun ia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu hanyalah bahwa peserta terakhir yang masuk ke ruang wawancara adalah Farel. Pria yang sejak awal menunjukkan sikap kurang menyenangkan kepada banyak orang. Di dalam ruangan, Ardianto membuka botol air mineral di depannya. Kemudian meminum seteguk air. Gerakannya santai. Tidak tergesa-gesa. Namun setiap detik yang berlalu terasa seperti hukuman bagi Farel. Karena ia dipaksa menghadapi akibat dari semua perbuatannya. Tanpa bisa melarikan diri. Tanpa bisa bersembunyi. Tanpa bisa menggunakan nama besar siapapun. Lalu ada satu hal yang membuat saya penasaran. Ardianto kembali berbicara. Farel mengangkat kepala perlahan. Matanya terlihat cemas. Saat itu Anda mengatakan sesuatu yang cukup menarik. Suara Ardianto tetap tenang. Saya ingin memastikan apakah saya salah dengar. Farel merasa darah di tubuhnya seperti berhenti mengalir. Karena ia tahu kalimat mana yang sedang dimaksud. Kalimat yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulutnya. Kalimat yang kini kembali menghantuinya. Ardianto memandang langsung ke matanya. Anda mengatakan bahwa saya tidak pantas berada di tempat ini. Tidak ada jawaban. Anda juga mengatakan bahwa saya tampak seperti orang miskin. Kepala Farel semakin menunduk. Dan saat itulah rasa percaya diri yang selama ini ia banggakan mulai benar-benar runtuh. Sedikit demi sedikit. Hingga tidak tersisa apa-apa selain penyesalan. Namun Ardianto masih belum selesai. Karena kejutan terbesar hari itu belum benar-benar dimulai. Dan hanya beberapa menit lagi, seseorang akan dipanggil masuk ke ruangan tersebut. Seseorang yang selama ini menjadi sumber kepercayaan diri terbesar dalam hidup Farel. Seseorang yang namanya selalu ia gunakan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ayahnya sendiri. Suasana di ruang wawancara terasa semakin menekan. Farel duduk kaku di kursinya. Punggungnya yang sejak tadi tegak kini mulai membungkuk. Tatapannya tertuju ke lantai. Ia tidak lagi berani menatap Ardianto Kusuma. Pria yang kemarin dianggap tidak berarti kini duduk di kursi tertinggi perusahaan. Dan setiap detik yang berlalu membuat penyesalan dalam dirinya semakin besar. Namun semua sudah terlambat. Ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali. Perbuatan yang sudah dilakukan tidak bisa dihapus begitu saja. Ardianto tetap terlihat tenang. Ia tidak meninggikan suara. Tidak mempermalukan Farel dengan kata-kata kasar. Tetapi justru sikap itulah yang membuat suasana menjadi jauh lebih berat. Karena semua orang di ruangan itu tahu bahwa kebenaran sedang berbicara. Dan kebenaran tidak membutuhkan teriakan untuk terdengar. Ardianto memandang ke arah interkom yang berada di sudut meja.
Kemudian ia menekan tombol kecil di atasnya. "Tolong hubungi Pak Herman." Suara dari interkom langsung menjawab. "Baik, Pak." Ardianto kembali melepaskan tombol tersebut. Lalu ruangan kembali hening. Seketika jantung Farel berdegup semakin keras. Ia tahu siapa yang dimaksud. Ayahnya. Orang yang selama ini selalu ia banggakan. Orang yang namanya berkali-kali ia gunakan untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, nama itu tidak memberikan rasa aman. Justru sebaliknya, nama itu membuatnya semakin takut. Karena ia mulai menyadari satu hal. Jika ayahnya mengetahui semua yang terjadi, keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Beberapa menit kemudian, di lantai operasional, Herman sedang memeriksa laporan mingguan ketika telepon kantornya berdering. Ia mengangkatnya tanpa curiga. "Selamat siang." Suara dari seberang terdengar formal. "Pak Herman, Bapak diminta hadir di ruang wawancara utama sekarang juga." Herman mengernyitkan dahi. "Ruang wawancara utama?" "Iya, Pak." "Siapa yang meminta?" Ada jeda sesaat. Lalu jawaban yang membuat Herman langsung duduk tegak. "Pak Ardianto." Jantung Herman berdegup lebih cepat. Selama bertahun-tahun bekerja di grup Kusuma, ia tahu betul bahwa pemilik perusahaan tidak pernah memanggil seseorang tanpa alasan. Apalagi langsung ke ruang wawancara utama. Itu ada keperluan apa? "Maaf Pak, kami tidak mendapatkan informasi lebih lanjut." Telepon ditutup. Herman memandang meja kerjanya dengan perasaan tidak menentu. Ada sesuatu yang terasa aneh. Sangat aneh. Perlahan ia berdiri. Kemudian berjalan menuju lift. Semakin dekat ke lantai atas, semakin kuat rasa tidak nyaman yang muncul dalam dirinya. Sementara itu, di ruang wawancara, Farel merasakan setiap detik seperti 1 jam. Tangannya basah oleh keringat. Kemeja mahal yang dikenakannya mulai terasa sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu, meminta maaf, menjelaskan keadaan. Namun tidak ada satu kalimat pun yang mampu keluar dari mulutnya. Karena apa yang ingin dijelaskan? Semua sudah jelas, terlalu jelas. Ardianto tidak perlu mendengar alasan apapun. Beliau melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Di perempatan, di taman kantor. Bahkan perilakunya selama proses seleksi juga sudah tercatat. Tidak ada ruang untuk bersembunyi. Tidak ada ruang untuk mengelak. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Herman melangkah masuk. Awalnya ia tersenyum sopan. Namun senyum itu langsung menghilang ketika melihat siapa yang berada di dalam ruangan. Matanya berpindah dari Ardianto ke Farel. Lalu kembali lagi ke Ardianto. Wajahnya perlahan berubah pucat. Sangat pucat. "Ah, Ardianto." Herman langsung menundukkan kepala. "Saya dipanggil." Ardianto mengangguk pelan. "Silakan duduk, Pak Herman." Nada suaranya tetap tenang. Tetapi justru itulah yang membuat Herman semakin cemas. Selama bertahun-tahun bekerja, ia tahu betul bahwa ketenangan Ardianto seringkali menjadi pertanda situasi serius. Herman duduk perlahan. Matanya melirik ke arah Farel. Anaknya terlihat berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi senyum percaya diri. Yang ada hanya wajah tegang dan ketakutan. Saat itulah firasat buruk mulai muncul dalam hati Herman. Ardianto membuka sebuah berkas. Kemudian memandang Herman. "Pak Herman." "Iya, Pak." "Sudah berapa lama Bapak bekerja di perusahaan ini?" 23 tahun, Pak." Ardianto mengangguk. "Waktu yang panjang." "Iya, Pak. Dan selama itu, saya mengenal Bapak sebagai orang yang cukup disiplin." Herman menelan ludah. Ia tidak mengerti arah pembicaraan tersebut. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulut Ardianto terasa semakin berat. "Saya juga percaya bahwa Bapak memahami budaya perusahaan ini." "Iya, Pak." "Budaya menghormati sesama." "Iya, Pak." "Budaya menjaga etika." "Iya, Pak." "Dan budaya tidak merendahkan siapapun berdasarkan penampilan." Kali ini Herman mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Matanya perlahan beralih ke arah Farel. Anaknya langsung menunduk. Tidak berani membalas tatapan tersebut. Jantung Herman seakan terhenti sesaat. Karena ia mulai mengerti, sedikit demi sedikit, bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Farel. Dan kemungkinan besar bukan masalah kecil. Ardianto meletakkan berkasnya.
Lalu berbicara dengan suara yang tetap tenang. "Kemarin pagi saya hampir ditabrak di perempatan." Kalimat itu membuat tubuh Herman langsung membeku. "Saya jatuh." Herman menahan napas. Saya juga menerima beberapa ucapan yang kurang menyenangkan. Kini wajah Herman benar-benar kehilangan warna. Perlahan ia menoleh ke arah Farel. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan yang sangat jelas di mata anaknya. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Ardianto melanjutkan. "Setelah itu saya kembali bertemu dengan orang yang sama di halaman kantor. Ruangan terasa semakin dingin. Ternyata orang itu adalah salah satu peserta seleksi." Suara Ardianto masih tenang. Namun setiap kata seperti menghantam dada Herman. Kemudian Ardianto memandang langsung ke arah Farel. Lalu kembali menatap Herman. Orang itu adalah putra bapak. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Seluruh ruangan membeku. Dan pada detik itulah, Herman akhirnya memahami alasan mengapa dirinya dipanggil ke ruangan tersebut. Pemahaman yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Karena ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan mudah untuk diperbaiki. Ruangan wawancara berubah menjadi sangat sunyi. Herman duduk terpaku di kursinya. Pikirannya terasa kosong. Ia mencoba mencerna setiap kalimat yang baru saja didengarnya. Namun semakin ia memahaminya, semakin berat rasa yang menghimpit dadanya. Selama bertahun-tahun bekerja di grup Kusuma, ia mengenal Ardianto Kusuma sebagai sosok yang bijaksana, tegas, adil, dan sangat menjunjung tinggi etika. Karena itulah Herman mengerti bahwa masalah ini bukan persoalan kecil. Bukan sekadar kesalahpahaman biasa. Ini adalah persoalan sikap, persoalan karakter. Dan yang membuat semuanya semakin menyakitkan, pelakunya adalah anaknya sendiri. Perlahan Herman menoleh ke arah Farel. Tatapan matanya penuh ketidakpercayaan. "Farel." Suaranya bergetar. Namun Farel tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala semakin dalam. Sikap diam itu justru menjadi jawaban yang paling jelas. Karena jika semua itu tidak benar, tentu sejak tadi ia sudah membantah. Tetapi tidak. Ia bahkan tidak sanggup mengangkat wajah. Herman merasakan dadanya sesak. Selama ini ia memang mengetahui bahwa anaknya sering bersikap arogan. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa kesombongan itu bisa membawa masalah sebesar ini. Apalagi melibatkan pemilik perusahaan secara langsung. Ardianto tetap duduk tenang. Beliau tidak terlihat puas, tidak terlihat marah, tidak pula menunjukkan keinginan mempermalukan siapapun. Yang terlihat hanyalah kekecewaan yang sangat dalam. Dan kekecewaan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Saya ingin Bapak mendengar semuanya secara utuh," ucap Ardianto. Herman langsung mengangguk. "Iya, Pak." Ardianto kemudian menceritakan kejadian di perempatan. Bagaimana dirinya hampir tertabrak. Bagaimana ia terjatuh. Bagaimana Farel melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Tidak ada tambahan. Tidak ada pengurangan. Semua disampaikan apa adanya. Semakin lama mendengar cerita tersebut, wajah Herman semakin pucat. Tangannya mulai bergetar. Ia mengenal anaknya. Dan jauh di lubuk hati, ia tahu bahwa semua itu sangat mungkin terjadi. Kemudian Ardianto melanjutkan cerita mengenai pertemuan kedua di taman kantor. Tentang ejekan yang kembali diucapkan. Tentang sikap merendahkan yang ditunjukkan di depan orang lain. Dan setelah itu, laporan perilaku Farel selama proses seleksi juga dibacakan satu persatu. Menyela peserta lain. Meremehkan pelamar lain. Bersikap tidak sopan kepada pengawas. Mengandalkan nama ayahnya. Mengabaikan aturan. Semua tercatat dengan jelas. Tidak ada yang dibesar-besarkan. Tidak ada yang direkayasa. Fakta berbicara dengan sendirinya. Dan fakta itu sangat menyakitkan. Semakin banyak yang terungkap, semakin sulit bagi Herman untuk menahan rasa malu. Selama puluhan tahun ia membangun reputasi, bekerja keras, menjaga kepercayaan perusahaan. Namun dalam waktu kurang dari 2 hari, semua itu terasa seperti sedang runtuh di depan matanya. Bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena sikap anak yang selama ini terlalu sering ia toleransi. "Pak." Suara Herman terdengar berat. "Saya benar-benar tidak mengetahui semua ini." Ardianto mengangguk pelan. "Saya percaya." Kalimat itu sedikit melegakan. Namun hanya sesaat. Karena Ardianto kembali melanjutkan. "Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami." Herman menatapnya.
Karakter seseorang tidak terbentuk dalam satu hari. Ruangan kembali hening. Kalimat itu terasa begitu dalam, begitu tajam, namun tidak bisa dibantah. Karena memang benar. Kesombongan yang muncul kemarin bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan selama bertahun-tahun, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Dan ketika tidak dikendalikan, dampaknya bisa menghancurkan banyak hal. Di kursinya, Farel mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, melainkan rasa malu yang sangat besar. Malu kepada ayahnya, malu kepada seluruh orang di ruangan itu. Dan yang paling berat, malu kepada dirinya sendiri. Selama ini ia selalu merasa hebat, merasa lebih tinggi, merasa lebih penting. Namun kini semua topeng itu runtuh. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa menolongnya. Tidak ada lagi jabatan ayah yang bisa melindunginya. Tidak ada lagi kata-kata yang mampu membela dirinya. Yang tersisa hanyalah kenyataan. Dan kenyataan itu sangat menyakitkan. Beberapa detik kemudian, Farel perlahan berdiri dari kursinya. Seluruh ruangan menatap ke arahnya. Napasnya terdengar berat. Matanya mulai memerah. Ia mencoba berbicara. Namun suaranya sempat tertahan. Lalu akhirnya keluar juga, "Pak." Untuk pertama kalinya, nada bicaranya benar-benar berbeda. Tidak ada kesombongan, tidak ada kepura-puraan, hanya penyesalan. "Saya salah." Kalimat itu terdengar pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Farel menundukkan kepala. "Saya benar-benar salah." Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak tahu siapa Bapak saat itu." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, ia langsung terdiam. Karena bahkan dirinya sendiri sadar, kalimat itu bukan pembelaan, justru memperjelas kesalahannya. Karena masalah sebenarnya bukan soal identitas Ardianto. Masalah sebenarnya adalah cara ia memperlakukan seseorang yang dianggap tidak penting. Jika orang yang dihina benar-benar orang biasa, bukankah perlakuan itu tetap salah? Kesadaran itu menghantam dirinya lebih keras daripada apapun. Dan untuk pertama kalinya, Farel memahami inti dari semua kejadian ini. Ia tidak dihukum karena salah mengenali pemilik perusahaan. Ia sedang menghadapi akibat dari cara pandangnya terhadap sesama manusia. Ardianto memperhatikan Farel dengan tenang. Kemudian berkata pelan, "Justru disitulah masalahnya, Nak." Farel mengangkat kepala perlahan. Matanya basah. Ardianto melanjutkan, "Kalau saya benar-benar orang biasa, apakah penghinaan itu menjadi benar?" Kalimat tersebut menghantam seluruh isi ruangan. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena jawabannya sudah sangat jelas. Tidak, tetap tidak benar. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, bagaimanapun penampilannya, setiap manusia tetap berhak dihormati. Dan pelajaran itulah yang selama ini gagal dipahami oleh Farel. Namun peristiwa hari itu belum mencapai puncaknya. Karena Ardianto masih memiliki keputusan yang belum disampaikan. Keputusan yang akan menentukan nasib Farel. Dan mungkin juga masa depan Herman di perusahaan yang telah ia bangun selama lebih dari 20 tahun. Setelah kalimat terakhir Ardianto terucap, suasana ruangan terasa semakin berat. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua perhatian tertuju pada pria tua yang duduk di kursi utama. Termasuk Farel. Termasuk Herman. Mereka sama-sama menunggu. Karena mereka tahu, keputusan yang akan disampaikan beberapa saat lagi dapat mengubah banyak hal. Farel berdiri dengan kepala tertunduk. Tubuhnya terasa lemah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berharap waktu bisa diputar kembali. Ia ingin kembali ke perempatan itu. Ia ingin kembali ke taman kantor. Ia ingin menghentikan dirinya sendiri sebelum semua kata-kata buruk itu keluar. Namun kenyataan tidak pernah memberi kesempatan seperti itu. Apa yang sudah terjadi akan tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Dan setiap tindakan pasti membawa akibatnya masing-masing. Ardianto menghela napas pelan. Kemudian menutup berkas yang sejak tadi berada di depannya. Suara penutupan map itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa membuat jantung Farel berdegup semakin keras. "Saudara Farel." "Iya, Pak." Suara Farel hampir tidak terdengar. "Saya ingin Anda memahami satu hal." Ruangan kembali hening. Perusahaan ini dibangun bukan hanya dengan modal uang. Ardianto memandang seluruh ruangan. Perusahaan ini dibangun dengan kepercayaan. Tidak ada seorang pun yang menyela. Kepercayaan dari karyawan.
kepercayaan dari pelanggan, kepercayaan dari masyarakat. Ardianto kembali menatap Farel. Dan kepercayaan hanya bisa dijaga oleh orang yang memiliki karakter baik. Setiap kata terasa begitu kuat. Karena semuanya lahir dari pengalaman panjang selama puluhan tahun membangun perusahaan. Bukan sekadar teori, bukan sekadar slogan, melainkan prinsip hidup yang benar-benar dijalankan. Di luar ruangan, langit sore mulai berubah menjadi jingga. Cahaya matahari perlahan meredup. Namun suasana di dalam gedung justru semakin tegang. Beberapa staf yang mengetahui adanya pertemuan tersebut masih menunggu dengan penuh rasa penasaran. Tidak ada yang berani mendekati ruangan wawancara utama. Tetapi semua orang tahu bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi di sana. Di dalam ruangan, Ardianto kembali melanjutkan. Nilai akademik bisa dipelajari. Kemampuan kerja bisa dilatih. Pengalaman bisa dicari. Beliau berhenti sejenak. Lalu bagaimana dengan karakter? Kalimat itu menggantung di udara, membuat semua orang berpikir. Karena karakter tidak bisa dibentuk dalam semalam. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dipalsukan terlalu lama. Cepat atau lambat, karakter asli seseorang akan terlihat. Persis seperti yang terjadi pada Farel. Saat dirinya merasa tidak sedang dinilai. Saat dirinya mengira tidak ada konsekuensi. Saat itulah watak sebenarnya muncul. Dan itulah yang paling diperhatikan oleh Ardianto. Perlahan Farel mengangkat kepalanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Ia tidak lagi peduli pada gengsi. Tidak lagi peduli pada harga diri yang selama ini selalu dijaga. Karena semuanya sudah runtuh. Yang tersisa hanya penyesalan. Saya minta maaf, Pak. Suara Farel bergetar. Saya benar-benar menyesal. Tidak ada kesombongan lagi. Tidak ada nada meremehkan. Hanya penyesalan yang tulus. Setidaknya itulah yang terlihat. Herman yang duduk di sampingnya memejamkan mata sesaat. Dadanya terasa sesak. Sebagai ayah, ia sedih melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Namun sebagai seseorang yang memahami nilai-nilai kehidupan, ia juga sadar bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan sendiri. Ardianto memandang Farel cukup lama. Kemudian beliau berdiri perlahan dari kursinya. Penyangga di lengan kirinya masih terlihat jelas. Langkahnya masih sedikit pincang. Namun wibawanya memenuhi seluruh ruangan. Beliau berjalan perlahan mendekati Farel. Tidak ada ekspresi marah. Tidak ada kebencian. Dan justru karena itulah suasana menjadi semakin emosional. Farel menundukkan kepala lebih dalam. Tidak sanggup menatap wajah pria yang sudah dihina berkali-kali tersebut. Ardianto berhenti tepat di hadapannya. Kemudian berbicara dengan suara yang tenang. Nah, hanya satu kata. Namun membuat Farel semakin sulit menahan air mata. Ardianto melanjutkan. Kesalahan terbesar seseorang bukan saat ia jatuh. Beliau berhenti sejenak. Melainkan saat ia merasa dirinya tidak mungkin jatuh. Ruangan kembali hening. Kekayaan bisa hilang. Jabatan bisa berakhir. Kedudukan bisa berubah. Tetapi sikap baik akan selalu membuat seseorang dihormati. Air mata mulai mengalir di wajah Farel. Ia tidak lagi mampu menahannya. Karena setiap kalimat yang diucapkan Ardianto terasa seperti cermin yang memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Dan pemandangan itu tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Kemudian tibalah momen yang sejak tadi ditunggu semua orang. Momen ketika keputusan akhir akan diumumkan. Ardianto kembali berdiri tegak. Lalu memandang ke arah seluruh tim wawancara. Setelah itu beliau mengucapkan kalimat yang membuat napas Farel terasa berhenti. Setelah mempertimbangkan seluruh hasil seleksi, Farel menutup kedua matanya dan mempertimbangkan seluruh catatan perilaku. Tangannya mengepal. Kami memutuskan. Jantungnya berdebar sangat keras. Bahwa saudara Farel tidak diterima di grup Kusuma. Kalimat itu akhirnya terucap. Tegas, jelas, dan tidak menyisakan ruang untuk harapan. Farel menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke lantai. Meskipun sejak tadi ia sudah menduga hasilnya, mendengar keputusan itu secara langsung tetap terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Namun Ardianto belum selesai. Karena masih ada satu hal lagi yang harus disampaikan. Satu hal yang membuat Herman sejak tadi duduk dalam kecemasan. Ardianto perlahan menoleh ke arah Herman. Tatapan itu membuat seluruh tubuh Herman menegang. Karena ia tahu, apa yang akan dibicarakan berikutnya kemungkinan besar menyangkut dirinya.
Dan hanya beberapa detik lagi, nasib yang selama ini ia bangun selama puluhan tahun akan ikut dipertaruhkan di ruangan tersebut. Setelah keputusan mengenai Farel diumumkan, suasana di ruang wawancara masih dipenuhi ketegangan. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua perhatian kini tertuju kepada Herman. Pria parubaya itu duduk dengan tubuh tegang. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Selama lebih dari 20 tahun bekerja di grup Kusuma, belum pernah ia merasakan tekanan seperti hari itu. Ia tidak takut kehilangan jabatan. Ia tidak takut kehilangan fasilitas. Yang paling ia takutkan adalah kehilangan kepercayaan. Karena kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Namun bisa hancur hanya dalam satu kejadian. Ardianto memandang Herman beberapa saat. Tatapannya tetap tenang. Tetap bijaksana, tetap penuh kendali. Pak Herman. Suara itu membuat Herman langsung duduk lebih tegak. Iya, Pak. Saya ingin bertanya satu hal. Silakan, Pak. Ardianto menarik napas pelan. Apakah Bapak pernah menggunakan jabatan untuk membantu anak Bapak masuk ke perusahaan ini? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Herman menjawab tanpa ragu. Tidak pernah, Pak. Ardianto memperhatikan wajahnya. Beberapa detik berlalu. Kemudian beliau mengangguk. Saya percaya. Mata Herman sedikit membesar. Ia tidak menyangka akan mendengar jawaban itu. Selama bertahun-tahun bekerja, Ardianto memang dikenal mampu membaca kejujuran seseorang. Dan kali ini beliau tampaknya yakin bahwa Herman berkata jujur. Saya sudah memeriksa seluruh proses seleksi. Lanjut Ardianto. Tidak ada campur tangan Bapak. Herman menundukkan kepala. Terima kasih, Pak. Namun Ardianto kembali melanjutkan. Meskipun begitu. Kalimat itu membuat jantung Herman kembali berdebar. Ada pelajaran yang harus menjadi bahan renungan bagi kita semua. Herman mengangguk perlahan. Ia tahu pembicaraan ini belum selesai. Ardianto berjalan pelan menuju jendela besar di ujung ruangan. Dari sana terlihat pemandangan kota yang mulai diselimuti cahaya senja. Langkahnya masih pincang. Namun setiap langkah memancarkan martabat yang sulit dijelaskan. Beliau berdiri memandang keluar jendela selama beberapa detik. Kemudian berbicara tanpa menoleh. Sebagai orang tua, kita bekerja keras agar anak memiliki masa depan yang baik. Ruangan hening mendengarkan. Kita memberikan pendidikan. Kita memberikan kenyamanan. Kita memberikan kesempatan. Beliau berhenti sejenak. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh terlupakan. Ardianto perlahan menoleh, yaitu mengajarkan cara menghormati sesama manusia. Kepala Herman semakin tertunduk, karena ia tahu, ucapan itu benar, sangat benar. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mengejar pencapaian, hingga tidak menyadari bahwa ada bagian penting dalam pendidikan anak yang perlahan terabaikan. Sementara itu, Farel masih berdiri dengan wajah basah oleh air mata. Sejak tadi ia tidak berani mengangkat kepala. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Ardianto terasa seperti pelajaran yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Pelajaran yang datang terlambat, namun sangat berharga. Nak Farel. Suara Ardianto kembali terdengar. Farel langsung mengangkat wajah perlahan. Matanya merah. Iya, Pak. Ardianto menatapnya dengan tenang. Tidak diterima bekerja di sini bukan akhir hidupmu. Farel terdiam. Saya kehilangan fungsi lengan ini bertahun-tahun lalu. Ardianto mengangkat sedikit lengan kirinya yang menggunakan penyangga. Saya juga pernah kehilangan usaha. Pernah dihina. Pernah diremehkan. Pernah dianggap tidak akan berhasil. Ruangan mendadak sunyi. Karena sebagian besar orang di sana baru pertama kali mendengar cerita tersebut secara langsung. Tetapi hidup selalu memberi kesempatan kepada orang yang mau berubah. Air mata kembali mengalir di wajah Farel. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang dihakimi. Ia merasa sedang diajari. Dan pelajaran itu jauh lebih menyentuh daripada hukuman apapun. Jika hari ini menjadi titik awal perubahanmu, lanjut Ardianto, maka kegagalan ini akan menjadi sesuatu yang berharga. Farel mengangguk perlahan. Tangisnya semakin pecah. Saya mengerti, Pak. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu benar-benar lahir dari hatinya. Beberapa saat kemudian, Farel melangkah maju, lalu membungkukkan badan dengan penuh hormat kepada Ardianto. Saya minta maaf. Suaranya bergetar.
atas semua ucapan dan sikap saya." Ardianto mengangguk pelan. Kemudian menepuk bahu pemuda itu. "Tunjukkan penyesalan melalui perubahan." Farel kembali mengangguk. Kali ini lebih mantap. Karena ia sadar, permintaan maaf saja tidak cukup. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan setelahnya. Tidak lama kemudian, pertemuan itu berakhir. Para anggota tim wawancara mulai meninggalkan ruangan. Satu persatu. Dengan perasaan yang berbeda-beda. Sebagian merasa terharu. Sebagian merasa tersentuh. Sebagian lagi memperoleh pelajaran berharga yang tidak akan mereka lupakan. Herman menghampiri Ardianto sebelum keluar. Kemudian menundukkan kepala dalam-dalam. "Terima kasih karena masih memberi pelajaran kepada anak saya, Pak." Ardianto tersenyum tipis. "Kita semua pernah melakukan kesalahan, Pak Herman." Beliau berhenti sejenak. "Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan setelah menyadarinya." Herman mengangguk. Matanya terlihat berkaca-kaca. Kemudian ia mengajak Farel meninggalkan ruangan. Di koridor luar, suasana gedung sudah jauh lebih sepi. Sebagian besar pegawai telah pulang. Matahari hampir tenggelam. Cahaya jingga menyinari lantai marmer yang panjang. Farel berjalan di samping ayahnya. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, ia tidak tahu harus berkata apa. Herman juga memilih diam. Bukan karena marah, melainkan karena keduanya sedang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saat melewati lobi utama, Farel berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah taman tempat dirinya pernah menghina Ardianto. Tempat yang kini terasa sangat berbeda. Ia mengingat kembali semua kata-kata yang pernah keluar dari mulutnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami betapa buruknya dirinya saat itu. Di kejauhan, ia melihat sosok Ardianto keluar dari gedung. Masih dengan langkah pincang. Masih dengan penyangga di lengan kirinya. Namun kini pemandangan itu terlihat berbeda di mata Farel. Dulu ia melihat kelemahan. Hari ini ia melihat kekuatan. Dulu ia melihat seseorang yang pantas diremehkan. Hari ini ia melihat seseorang yang pantas dihormati. Ardianto berjalan menuju mobilnya dengan tenang. Tidak menoleh. Tidak mencari pujian. Tidak menunjukkan kemenangan. Namun langkah pincangnya meninggalkan jejak yang jauh lebih kuat daripada langkah siapapun. Jejak kehormatan. Jejak kebijaksanaan. Dan jejak pelajaran hidup yang tidak akan pernah dilupakan oleh Farel sepanjang hidupnya.